Kenapa Allah sampai mengeluarkan kita dari rumahnya? Antum biasa main ke rumah saya bilang jangan datang. Lama gitu. Ya. Kira-kira perasaan antum gimana? Hah? Bukan karena kangen, Anda pasti akan bertanya, saya salah apa? Kamu gak usah ke rumah saya dulu deh. Ya kan? Pasti Anda akan bertanya, saya salah apa? Sekarang Allah lewat fenomena ini meminta kita keluar dari rumahnya. Sebagian tempat, banyak tempat. Jadi orang yang imannya sadar pasti akan bertanya, ya Allah, saya salah apa gitu? Apa yang saya perbuat selama ini? Atau apa yang salah di lingkungan saya? Karena kadang kita nggak salah tapi ada perbuatan lain yang dikerjakan oleh satu orang yang lain berdampak. Ya, ada yang demikian sifatnya. Orang mabuk berkendaraan, yang mabuk dia, cuman kendaraan nyasar sana sini, yang ketabrak orang banyak. Ya, makanya mabuk dilarang, minuman keras dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Ada perbuatan buruk saat dikerjakan orang yang baik bisa terdampak. Zina, makan makanan haram. Memang ente yang zina, ya, tapi perbuatan Anda itu bisa berdampak kepada banyak orang. Jangan katakan emansipasi ini sampai bangga, sampai menyampaikan di media, saya punya anak hasil ini begini begitu. Karena yang melakukan, tapi hasil Anda itu berdampak buruk bagi yang lain. Makanya saya pikir ini waktu yang pantas untuk bertobat untuk kita semua. Ya, malam bangun. Minimal satu-satu di antara kita itu bertobat, minta sama Allah, minta ampun, ya Allah ampuni saya. Ya, jangan berpikir tentang kiamat yang besar. Kiamat kecil saja belum tentu kita siap. Kiamat kecil itu kematian. Itu kiamat kita. Dan belum tentu semua orang siap menghadapi. Karena itu duduk. Ya Allah sudah sangat sayang kepada kita mengingatkan. Ada yang salah, cepat perbaiki. Ya, genteng bocor. Begitu kita lihat bocor di atas, kan ketahuan apa yang salah selama ini. Cek lagi. Ya, sama. Ini pasti kita akan temukan kekurangan-kekurangan. Iman kita minimal bagaimana, kerinduan. Saya kira itu.